Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Juli 2026 dengan judul Dimulainya Pertemuan Perkemahan bagian 3. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan firman dan kasih-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Mari kita ikuti penjelasannya. Hal-hal yang disebut gemuk dalam Alkitab maksudnya adalah hal-hal yang baik berkat rohani, penggenapan janji-janji Allah. Allah tidak hanya berbicara tentang pesta-pesta yang berisi hal-hal yang gemuk dalam perjanjian lama, tetapi juga tentang pesta surgawi yang agung bagi orang-orang tebusan di akhir zaman. Sementara itu, seperti yang dilihat oleh orang-orang Advent mula-mula, pertemuan perkemahan adalah pesta yang berisi hal-hal yang gemuk. Pada pertemuan tahun 1868, Ellen G. White menyampaikan pidato yang mungkin kita anggap sebagai pidato utamanya. Ia berbicara tentang kebutuhan umat Advent dan mempersiapkan para hadirin secara mental untuk pesta rohani yang akan datang. Seperti yang dikatakan Uriah Smith, ia menempatkan para saudara pada alur pemikiran yang benar sejak awal. Dan mereka yang sebelumnya tidak melihat perlu adanya pertemuan seperti itu, jika pada saat itu hadir, pasti telah dapat melihat manfaatnya. Asalkan tujuannya telah ditetapkan dengan jelas. Atau seperti yang dilaporkan Joseph Clark, kesaksian saudara White, membuat kami merasa seperti para murid Yesus ketika mereka bertanya, "Ya Tuhan, apakah itu aku?" Kesaksian itu penuh dengan amaran, mendesak orang-orang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dibahas dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, yaitu untuk berbicara tentang hal-hal surgawi dan bukannya hal-hal duniawi. Kebaktian khotbah telah menjadi pusat perhatian dalam pertemuan di Wright, di mana James berkhotbah 6 kali, Ellen 5 kali, J.N. Indus 4 kali, dan Nathan Fuller 1 kali. Smith melaporkan bahwa khotbah-khotbah itu berkobar-kobar dengan api kebenaran masa kini. Selain itu, semua negara bagian menginginkan pelayanan James dan Ellen di tempat mereka setiap tahun. James dan Ellen berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan itu, mengorbankan sebagian besar bulan Agustus hingga Oktober selama bertahun-tahun untuk tujuan pelayanan itu. Pertemuan perkemahan di Wright yang berlangsung selama 1 minggu itu dihadiri oleh sekitar 3.000 orang memasang tenda di lapangan dengan beberapa ratus orang tinggal di rumah-rumah di dekatnya. Sehingga jumlah peserta mencapai 1.000 orang. Tentu saja pada akhir pekan jumlah peserta meningkat tajam, melonjak hingga 2.000 orang dan mungkin akan mencapai 3.000 orang jika saja tidak ada hujan yang sangat lebat. Pertemuan perkemahan selanjutnya sering diadakan di tempat yang mudah dijangkau dari kota-kota untuk menarik banyak orang non-Advent yang mereka harapkan akan hadir untuk mendengar pekabaran malaikat ketiga dan kebenaran yang berkait dengan itu. Yang paling berhasil mungkin adalah pertemuan perkemahan yang diadakan di Groveland, Massachusetts, ketika sekitar 20.000 orang berkumpul pada hari Minggu untuk mendengar Ellen G. White berbicara tentang pertentangan terhadap minuman beralkohol. Sungguh sebuah kesempatan, sungguh sebuah berkat.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.